Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belajar lagi dengan saya Bapak Ahmad Yaki Gufron. Alhamdulillah kondisi saya baik-baik saja. Saya harap kalian juga tetap menjaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari apa? Nah, coba diperhatikan layar ini dulu. Nah, ini ada gambar dari potong kue. Perhatikan gambar potongan di samping. Jika kamu telah memakan sepotong, maka sisa kue masih ada berapa? Nah, kamu mengambil sepotongnya, maka kira-kira sisanya tinggal berapa? Apakah 3/4? Nah, memang ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak cukup dengan bilangan bulan saja, melainkan perlu menggunakan bilangan pecahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, coba ini ada ilustrasi. Nah, perintahnya menyatakan bagian yang berwarna biru sebagai pecahan. Nah, ini ada gambar, 3 gambar. Ada gambar segitiga, persegi panjang, dan juga persegi panjang. Untuk yang gambar pertama, nah untuk yang berwarna biru itu menuliskannya bagaimana? Nah, artinya apa? 1 bagian. Nah, ini 1/4 berarti 1 bagian dari 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Ini kan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian gambar yang kedua, kalau dinyatakan dalam pecahan, ya 2/6. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 potongan dengan ukuran yang sama. Ya, sekarang yang bawah, persegi panjang ini dipotong menjadi berapa bagian yang sama? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 12. Kemudian yang berwarna biru ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dinyatakan dalam pecahan adalah 5/12. 5 bagian dari 12 bagian yang sama. Nah, dari ilustrasi ini kira-kira kamu bisa enggak menyimpulkan apa sih bilangan pecahan itu? Sudah tahu? Nah, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang berbentuk A/B, dengan A dan B itu adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Nah, pada bilangan pecahan A/B tersebut, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, di sini ada ketentuan B bukan faktor dari A. Misalnya contohnya seperti ini. 6/2. Lah, 2 ini kan faktor dari 6. Nah, kalau seperti ini, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lah, maka ini bukan dikatakan sebagai bilangan pecahan. Bukan pecahan. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Nah, coba diperhatikan gambar ini ya, 2 gambar ini. Coba diperhatikan 2 gambar lingkaran ini. Dari kedua gambar ini bedanya apa dan persamaannya apa? Apakah kamu memikirkan hal yang sama? Yang satunya adalah 2/4, gambar yang kedua adalah 4/8. Bilangan pecahan 2/4 dan 4/8 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1/2. Nah, pecahan yang seperti ini disebut dengan pecahan ekuivalen atau pecahan yang senilai. Jadi pecahan ekuivalen itu adalah pecahan-pecahan yang relatif senilai.
Dari gambarnya saja ini kita juga sudah bisa memprediksi bahwa banyaknya daerah yang diarsir itu adalah setengah. Ini juga setengah, hanya saja ini dibagi menjadi 8 bagian, sedangkan ini hanya 4. Kita lanjut. Pecahan ekuivalen. Misalkan ada A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0. Maka pecahan A per B itu dikatakan ekuivalen dengan C per D jika A kali D itu sama dengan C kali B. 2/4 itu ekuivalen dengan 3/6 karena 2 dikali 6 sama dengan 3 kali 4, sama-sama menghasilkan 12-nya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, sebab yang kedua kita belajar tentang membandingkan dua bilangan pecahan. Coba diperhatikan dua pecahan berikut antara 2/4 dan 4/6. Nah, dari kedua bilangan tersebut mana yang lebih besar? Belum tahu? Kalau belum tahu silakan disimak. Nah, untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Nah, coba diperhatikan antara 2/4 dan 4/6 itu kan penyebutnya adalah 4 dan 6. Sehingga kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12, 4 dan 6. Selanjutnya, nah, pecahan 2/4 dan 4/6 secara berturut-turut senilai dengan 6/12 dan 8/12. Nah, ketika penyebutnya sama, ini kan gampang sekali, tinggal melihat pembilangnya. Kalau pembilangnya semakin besar, maka dia memiliki nilai yang besar juga. Setelah kedua penyebut sama, dengan mudah kita dapat menentukan bahwa 8/12 lebih dari 6/12, sehingga 4/6 lebih besar dari 2/4. Kita lanjut. Nah, tadi sudah mengenal pecahan ekuivalen dan juga membandingkannya. Nah, sekarang bentuk-bentuk pecahan itu ada berapa saja? Ada pecahan biasa, ada pecahan sejati, pecahan tidak sejati, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, yang pertama pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa itu? Nah, pokoknya dia itu memiliki pembilang dan penyebut, di mana penyebutnya tidak sama dengan 0 dan penyebut bukan faktor dari pembilang. Ini intinya dari pecahan biasa. Contohnya ini 1/4, 4/5, 6/8, 13/5. Intinya penyebutnya bukan faktor dari pembilang dan juga bukan sama dengan 0. Selanjutnya pecahan sejati. Nah, pecahan sejati itu bagaimana sih? Pecahan yang mana angka pembilang nilainya itu lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Contohnya ini 1/2, 1/4, 4/5, 2/3. Lah, ini kan tahu lah, 1 dibanding 2 lebih besar 2, atau 1 lebih kecil daripada 2. Nah, ini 4 contoh ini memiliki nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Selanjutnya pecahan tidak sejati atau tidak murni. Nah, pecahan yang mana angka pembilang itu nilainya lebih besar daripada nilai angka penyebutnya. Contohnya seperti ini. Nah, 3/2, 5/4, 9/5, 13/3. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan yang awal tadi, ada pecahan biasa, ada murni, ada juga yang tidak murni. Nah, kalau pecahan biasa itu ya meliputi pecahan sejati maupun tidak sejati. Tapi bukan setiap pecahan biasa itu pasti murni.
Nah, coba kita lihat ini. Nah, pecahan sejati ini juga anggota dari pecahan biasa. Tapi tidak semua anggota pecahan biasa itu termasuk pecahan sejati. Karena bisa saja pecahan biasa itu masuk juga ke pecahan tidak sejati. Kita lanjut ke pecahan campuran. Apa mana itu pecahan campuran? Nah, pecahan campuran itu apa? Pecahan yang tersusun dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya ini. Ada 2,5, ada 5 2/3, ada 3 1/4, ada 7 3/4, dan 7 4/5. Nah, ini adalah pecahan campuran. 7, nah ini contohnya 7. Di sini ini yang 7 ini campuran, yang bulat. Yang 4/5 ini adalah yang ini adalah pecahan murni. Kita lanjut. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Nah, dulu di SD atau MI kita sudah mengenal bilangan desimal. Nah, sekarang kalau pecahan desimal itu apa? Nah, itu bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Nah, pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya. Mulai dari 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, contohnya 0,1. Nah, ini adalah 0,1 ini adalah bilangan desimal. Kalau dirubah menjadi pecahan itu menjadi 1/10. Contoh lain, ini ada 0,75. Berarti kalau dirubah menjadi pecahan 75/100. Nah, itu kalau disederhanakan bisa dirubah menjadi bentuk 3/4. Ada 0,125. Nah, itu berarti 125 dibagi 1000. Bisa disederhanakan pula menjadi 1/8. Nah, kita lanjut. Nah, pecahan persen. Tadi ada desimal, sekarang ada persen. Nah, kalau persen itu berarti per 100. Nah, penyebutnya itu 100. Kalau 1000 itu namanya per mil. Di sini lambang dari persen. Nah, ini coba diperhatikan. Ini lambang dari persen. Contoh. Nah, 5%. Nah, ditulis 5/100. 80% berarti 80/100. Misalnya lagi ada 200%. Nah, maka ini ditulis 200/100. Nah, nilainya itu sama dengan bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, di sini penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, di sini ada contoh. Tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Berhubung ini penyebutnya sama, itu langsung kita operasikan saja. Kalau penyebutnya sama itu langsung enak. Nah, maka ini 5, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ini sudah hasilnya. Yang kedua, lah ini contoh. Kebetulan sama. Nah, ini memang masih subbab yang berpenyebut sama. Nah, ini maka 5/7 dikurangi 4/7. Nah, 7. 5 dikurangi 4. 1. Nah, ini operasi tanda minus, tanda negatif maupun positif ini sama halnya dengan operasi pada bilangan bulat. Jadi kalau misalnya lebih dari 0 maka nilainya positif. Kalau kurang dari 0 nilainya negatif. Kita lanjut.